Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Dan saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan topik keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, ada dua kata yang merupakan konsekuensi atau akibat dari perbuatan kita. Kedua kata itu adalah berkat dan kutuk. Nah, semua orang mendambakan berkat, pasti. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tidak seorang pun yang mau ditimpa kutuk. Nah, setiap keluarga mengharapkan menjadi keluarga yang diberkati Allah. Nah, berkat itu meliputi dua aspek, yaitu aspek berkat rohani dan berkat jasmani. Dan semua mengarah pada kebahagiaan. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, bagaimana menjadi keluarga yang diberkati Allah? Ada 3 prinsip yang untuk menjadi keluarga yang diberkati Allah menurut Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Apa saja ketiga prinsip itu? Yang pertama yaitu untuk menjadi keluarga yang diberkati Allah adalah takut akan Allah. Ya, kita baca Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga berbunyi begini. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, perhatikan ayat 1 yang sampai ayatnya yang ketiga menunjukkan bahwa keluarga yang diberkati Allah adalah keluarga yang takut akan Allah. Takut artinya di sini menghormati, dan perwujudannya adalah ketaatan. Takut bukan berarti tidak berani dan terus menyembunyikan diri, bukan demikian. Tapi takut akan Allah yang dimaksudkan adalah ayatnya yang kedua. Di situ bisa memperhatikan, diwujudkan dengan berpegang pada segala ketetapan dan perintah Allah. Nah, perintah itu untuk kebaikan Allah, kebaikan kita umat Allah. Nah, takut akan Allah juga dimaksudkan di sini adalah di mana kita menghormati dan menghargai firman Allah. Takut akan Allah yang dimaksudkan di sini juga kita taat kepada Allah. Ayatnya yang ketiga jelas di sana. Kita taat kepada Allah. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dalam keluarga kita akan berlimpah dengan berkat-berkat Allah apabila setiap anggota keluarga, yaitu menyadari kehadiran Allah di dalam rumah tangga, menghormati dan menghadiri kehadiran Allah dalam rumah tangga secara atau dengan cara bersekutu dengan Allah melalui doa dan pembacaan firman Allah. Dengan cara juga kita menyuarakan lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian kepada Allah. Sehingga kita juga menjadikan rumah tangga kita sebagai tempat tinggal Allah. Jadi saya percaya, lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati Allah ketika kita takut akan Allah. Yang kedua,
Keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati Allah ketika kita menyerahkan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Ya. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kalau kita melihat di sini, artinya di sini ketika kita menyerahkan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah adalah kita mempercayakan hidup kita, mempercayakan keluarga kita kepada Allah. Kita melakukan perintah Allah dengan setia. Kita mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Maksudnya adalah semua aspek kehidupan diserahkan sebagai wujud nyata kasih kita akan Allah. Nah, hal ini akan terwujud apabila setiap anggota keluarga, khususnya di sini adalah orang tua, menyadari bahwa dirinya, keluarganya adalah milik Allah. Apa yang ada padanya adalah milik Allah. Nah, sahabat musafir, dengan kesadaran ini, maka penyerahan diri bukanlah suatu halangan bagi kita. Penyerahan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, untuk diberkati perlu ada pada kita sikap yang menyerah, pasrah pada Allah setiap saat dan setiap waktu, menyerahkan keluarga kepada Allah. Nah, ini ketika kita rindu untuk menjadi keluarga yang diberkati Allah. Yang kedua, mari menyerahkan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Allah adalah, yaitu mari mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Ayatnya yang ke-6 sampai 9. Dikatakan di sana ayat 6 sampai 9, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dalam 4 ayat ini, yaitu ayat 6 sampai ayat 9, ada 4 kata harus di sana. Dan keempat ayat ini memuat beberapa instruksi yang dimulai dengan kata harus. Ini berarti bahwa instruksi-instruksi tersebut sifatnya sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan sehingga kita menjadi keluarga yang diberkati Allah. Perhatikan di sana kata harus. Untuk para orang tua secara pribadi di sana dikatakan harus engkau memperhatikan. Ayat 6 kata harus di sana. Harus memperhatikan. Ini berarti bahwa orang tua adalah pemrakarsa dan pemberi contoh kepada anak-anak. Nah, untuk para orang tua berkenaan dengan anak-anak, apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak-anak supaya keluarga itu diberkati Allah, supaya anak-anak itu berhasil? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Jelas dalam pembacaan ini dikatakan, mengajar anak untuk mengasihi Allah, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang diberkati. Bagaimana caranya?
mengajar anak untuk mengasihi Allah. Ayatnya yang ke-7, 8, dan 9 di sana ditunjukkan. Yaitu pertama, mengajarkan berulang-ulang, ayat 7. Tempatnya di mana? Di rumah, ketika duduk, ketika berbaring dan bangun, juga di dalam perjalanan. Itu akan dilakukan untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anak bagaimana mengasihi Allah. Kemudian juga ayat 8, memberi contoh dengan penuh kesetiaan. Ayat 8, memberikan contoh dengan penuh kesetiaan kepada anak-anak. Dikatakan di sana, diikat sebagai tanda di tangan. Nah, artinya untuk tidak dilepaskan. Ikat terus sebagai tanda. Kemudian lambang di dahi, supaya tetap dilihat oleh anak-anak. Kemudian dikatakan juga menjadi ketentuan rumah tangga atau sebagai garis disiplin yang menjadi aturan dalam keluarga. Tulis pada tiang pintu rumah atau gerbang supaya selalu diingat apabila akan keluar rumah. Nah, ini mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mengasihi Allah dengan cara demikian. Nah, karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Allah, diberkati adalah harapan semua orang. Diberkati adalah harapan semua rumah tangga. Berkat-berkat sukacita dan kebahagiaan adalah harapan keluarga. Bagaimana caranya supaya keluarga kita diberkati oleh Allah? Yaitu dengan cara pertama, takutlah akan Allah. Kedua, menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Allah. Dan ketiga, mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Mengajarkan kami bagaimana kami menjadi keluarga yang diberkati Allah. Biarlah kami dapat mengerti sehingga kami akan menerapkannya dalam hidup kami. Kami takut akan Allah, menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Allah, mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kami. Dan kami akan menyaksikan Tuhan akan memberkati dengan luar biasa keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.